Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, tentu kita pernah mendengar salah satu kalam Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, potong ayat 21. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad terdapat suri tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Nah pemirsa, bagaimana sebenarnya akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nanti silakan dicermati. Saya hanya akan menceritakan kisah berdasarkan riwayat yang ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal di Mekah dengan kaum Quraisy, beliau diperlakukan sangat-sangat tidak elok, kasar, penghinaan yang kadang luar biasa, kasar, diludahi, dilempari. Yang jelas kaum Quraisy itu bahu-membahu untuk menentang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai gangguan dilakukan, dan itu memaksa Rasulullah harus meninggalkan kampung halamannya di Mekah, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah waktu itu. Tinggal di Madinah, beliau sukses membangun sebuah peradaban dengan pasukan untuk mempertahankan diri cukup besar. Nah, tibalah saatnya Rasulullah kembali ke Mekah, ke kampung halamannya. Nah, pada saat kembali ke Mekah, kaum Quraisy mendengar pasukan Rasulullah luar biasa hebat, ketakutan dan menganggap bahwa Rasulullah SAW bersama pasukannya pasti akan balas dendam dan akan meluluhlantahkan mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW ternyata tidak seperti apa yang diperkirakan oleh mereka. Ketika sampai di kafir Quraisy, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian kira akan aku lakukan terhadap kalian?" Kafir Quraisy tengah ketakutan menjawab, "Tentu hanya kebaikan." Nah, kebaikan karena engkau adalah seorang saudara yang mulia dan putra dari seorang saudara yang mulia. Beliau Rasulullah SAW berkata, "Ya, aku akan melindungi kalian dan aku akan mengulang kata-kata yang sama yang diucapkan oleh saudaraku Nabi Yusuf alaihissalam. Yang jelas kalian hari ini tidak dipersalahkan. Pergilah, kalian sudah dibebaskan semua." Ini luar biasa pembalasan Rasulullah kepada mereka. Kejahatan dibalas dengan kemuliaan. Mereka membebaskan, memberikan kesempatan untuk mereka keluar dari zona ketakutannya. Kemudian cerita kedua dari Anas, sahabat Rasulullah. Dia mengatakan bahwa satu waktu saya bersama Rasulullah SAW, di mana beliau mengenakan pakaian yang ujungnya kasar. Nah, tiba-tiba datang seorang Badui, suku Badui, menarik beliau dengan sangat kasar hingga ujung kain beliau itu menyebabkan sakit pada leher, kurang lebih sampai leher, sehingga beliau kesakitan di leher beliau. Nah, orang Badui itu berkata, "Muhammad, mu'atilah
kedua untaku ini dengan pemberian Tuhan yang engkau miliki. Sebab itu bukan milikmu dan juga bukan milik ayahmu. Rasulullah SAW waktu itu diam sejenak dan kemudian menjawab pada orang Badui itu bahwa pemberian Allah itu adalah milik Allah dan aku hanyalah hambanya. Apakah engkau mengira bahwa engkau tidak akan dibalas karena perbuatanmu? Orang Badui itu menjawab, tidak. Nabi SAW bertanya kembali, mengapa? Orang Badui itu kembali berkata, karena engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi Rasulullah kemudian tertawa dan memerintahkan untuk memuati punggung unta orang Badui itu dengan gandum. Ini luar biasa. Ketika tadi dikasari, kemudian Rasulullah ngobrol sedikit, ternyata dapat menyentuh hati orang Badui itu sehingga dia mengakui keberadaan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW atas perkenan Allah memberikan hadiah gandum kepada orang-orang Badui itu. Kemudian yang ketiga, ini riwayat dari Amirul Mukminin Imam Ali Abi Thalib. Ini meriwayatkan, jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada orang Yahudi yang sangat kaya, beliau SAW ternyata pernah meminjam beberapa dinar kepada Yahudi tersebut. Nah, kemudian Rasulullah belum ada uang dinar untuk mengembalikan utang kepada orang Yahudi pada saat tersebut. Sehingga orang Yahudi itu memutuskan untuk tidak membiarkan Rasulullah beranjak dari tempatnya sebelum beliau melunasi utangnya. Karenanya Rasulullah SAW tidak ada uang, sehingga dia cuma duduk di depan orang Yahudi tersebut. Dia duduk terus di situ. Rasulullah duduk terus sampai dia melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Nah, ketika beliau SAW memperhatikan bahwa para sahabat sedang memberikan ancaman kepada orang-orang Yahudi itu, jadi sahabat ini sudah tidak sabar dan mengancam kepada orang Yahudi itu untuk melepaskan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada para sahabat? Apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, ya Rasulullah, ia sedang menahanmu. Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak mengutus aku untuk menzolimi siapapun, termasuk para pengikut agama-agama lain, termasuk Yahudi ini. Yahudi ini ternyata diam-diam mendengar dan merenungi kata-kata. Apa yang terjadi ketika fajar menyingsing pagi-pagi, orang Yahudi itu datang mendekat dan mengikrarkan, menyatakan bahwa aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mempersembahkan separuh kekayaanku karena Allah. Itu yang dilakukan selanjutnya Yahudi.
Dan demi Allah aku bersumpah, aku melakukan hal demikian hanya untuk melihat persesuaian sifat-sifatmu sebagaimana yang tertera dalam kitab Taurat. Jadi ternyata Yahudi ini hanya ingin mengetes apakah betul apa yang disampaikan di Taurat sesuai dengan apa yang terjadi di alam nyata terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa ini. Dia ingin membuktikan bahwa betul-betul apa yang ada di Alkitab itu benar adanya. Jadi Rasulullah dia mendengar itu, kemudian pemuda itu lanjut berkata bahwa aku telah melihat karakteristikmu yang tertera dalam kitab Taurat, bahwa kelak kalian atau nanti kamu akan memimpin hijrah ke Madinah. Orangnya tidak kasar, tidak kejam, dan tidak berhiaskan sifat-sifat keji. Jadi aku menyatakan, mengikrarkan ikut pada syariat yang kau bawa, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Ini luar biasa, hanya dari karakter, sifat, dan perbuatan akhlak mulia yang membuat orang bisa menjadi mualaf mengimani Islam. Dan itu banyak yang terjadi sekarang, hanya karena persoalan-persoalan sepele, karena berdasarkan syariat mereka banyak yang mualaf sekarang. Demikian pemirsa, cukup banyak sebenarnya riwayat dari Rasulullah SAW yang menggambarkan keagungan akhlak beliau. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.